Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentu kabarnya baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Kalian siap mengikuti pembelajaran materi kali ini? Ya tentunya siap ya, siap semuanya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar supaya materi pembelajaran yang kita ikuti dapat kita pahami dengan baik. Marilah kita berdoa. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini adalah materi awal dari sifat koligatif larutan untuk kelas 12 semester ganjil. Apa itu konsentrasi larutan? Nah, ini tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan materi konsentrasi larutan. Oke, kita lanjut ya. Agar pembelajaran yang kalian ikuti lebih bagus, sebaiknya kalian membentuk kelompok dengan teman-temannya kalian, eee, baik kelompok yang kalian sudah bentuk di sekolah kalian, maupun kelompok belajar di sekitar, lingkungan kalian dengan teman-teman, eee, bermain kalian ya, agar supaya pada saat pembelajaran, ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang sudah memahami. Nah, disinilah serunya, akan lebih bagus kalau kalian belajar berkelompok. Oke, sebagai pendahuluan, marilah kita mengingat-ingat dulu pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kalian pernah membuat teh? Ya, tentunya pernah ya. Kalian semua pasti pernah membuat teh. Larutan teh ditambahkan dengan gula. Kira-kira bagaimana rasanya jika gula yang ditambahkan itu terlalu banyak? Dan bagaimana pula rasanya jika gula yang ditambahkan itu terlalu sedikit? Adakah perbedaan rasa dari kedua perlakuan tersebut? Ya, coba pikir. Pasti ada ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini berkaitan dengan materi konsentrasi larutan yang akan kita pelajari. Untuk itu, marilah kita membahas lebih lanjut materinya. Marilah kita menyimak gambar yang tertera pada slide ini. Di sini ada wadah gelas kimia yang berisi pelarut misalnya air ya. Kemudian ada setelarut misalnya garam, itu ditambahkan ke dalam wadah yang berisi pelarut. Tentunya campurannya akan membentuk suatu larutan. Larutannya tentu larutan garam ya, karena pelarut air ditambahkan dengan larut garam. Nah, konsep yang pertama yang kita dapatkan yaitu saat kita mencampur garam dengan air akan membentuk larutan garam. Kemudian garam adalah larut dan air adalah pelarut. Kemudian yang kedua, sebagai larut garam jumlahnya lebih sedikit dibanding air sebagai pelarut. Jumlahnya tentu lebih banyak. Jadi kalau, kita membuat larutan di mana larutan itu dibuat dari zat padat kristal dengan pelarut, cair, itu akan membentuk larutan, di mana komponen zat larutnya itu jumlahnya lebih sedikit dan pelarutnya jumlahnya lebih banyak. Kira-kira bagaimana jadinya kalau kita membuat teh, larutan tehnya, cairan tehnya itu lebih sedikit dibanding gulanya, gulanya lebih banyak. Apa yang terjadi? Kan aneh ya. Nah itulah, jadi kalau larutan itu satu larutnya pasti jumlahnya lebih sedikit dan pelarutnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, larutan yang terbentuk tadi antara pelarut air dan garam itu akan membentuk larutan yang sifatnya homogen. Nah, karena sifatnya homogen, maka, campuran itu dinamakan larutan ya. Kenapa dia dikatakan homogen? Karena kalau tercampurnya garam dengan pelarut tadi, kalau dia sudah larut garamnya,
itu kita tidak bisa memisahkan lagi yang mana garamnya, yang mana pelarutnya, karena dia tercampur secara homogen. Nah, campuran antara zat larut dengan pelarut, manakala campurannya itu homogen, maka campuran itu disebut dengan larutan. Oke, kita lanjut. Sekarang marilah kita menganalisa. Misalnya kita membuat 2 larutan garam, ya, kita membuat 2 larutan garam, yang mana jumlah airnya kita buat sama banyaknya, ya. Nah, ini larutan yang pertama, pelarutnya ini dalam wadah ini ada sejumlah volume tertentu, pelarutnya H2O ditambahkan 1 sendok gula. Ini sampel yang pertama, ya. Kemudian, sampel yang kedua, pada wadah yang sama, kemudian sejumlah volume H2O juga sama banyaknya dengan sampel yang pertama, akan tetapi kita bedakan, garamnya yang kita, larutkan itu sebanyak 2 sendok. Jadi perbedaannya yang pertama 1 sendok, yang kedua 2 sendok, sedangkan pelarutnya sama banyaknya. Nah, kira-kira analisa kita yang kita dapatkan dari hasil analisis ini apa ya? Nah, ini yang pertama, perbedaan kedua larutan tersebut terletak pada jumlah zat terlarutnya, dalam hal ini adalah garam, NaCl. Jadi, perbedaan antara sampel larutan yang pertama dan yang kedua itu perbedaannya terletak, dari perbedaan jumlah zat terlarutnya, ya. Yang satunya, sampel yang pertama ini garamnya 1 sendok, sampel yang kedua garamnya 2 sendok. Kemudian yang kedua, perbedaan tersebut menyebabkan rasa asin yang berbeda. Ya, tentu ya, tentu menyebabkan rasa asin yang berbeda. Karena yang pertama ini gula garam yang dilarutkan itu hanya 1 sendok, sedangkan yang, kedua garam yang dilarutkan itu 2 sendok, sedangkan pelarutnya air sama banyaknya. Jadi tentu ada perbedaan rasa asin di antara keduanya, larutan yang pertama dan larutan yang kedua. Perbedaan rasa asin itu disebabkan karena kedua sampel larutan itu memiliki konsentrasi atau kepekatan yang berbeda. Jadi, konsentrasi larutan adalah perbandingan relatif antara zat terlarut dengan pelarut dalam suatu larutan, ya. Nah, dikatakan, perbandingan relatif karena bisa saja pelarutnya sama banyaknya, zat terlarutnya, eee, beda beda jumlahnya, ya, atau zat terlarutnya sama sama banyaknya tetapi pelarutnya berbeda volumenya, ya. Itu maka dikatakan perbandingan relatif. Nah, kesimpulan tadi, yang dimaksud dengan konsentrasi larutan itu adalah perbandingan relatif antara zat terlarut dengan pelarut dalam suatu larutan. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Apa saja satuan konsentrasi larutan itu? Ada beberapa satuan konsentrasi larutan yang dapat dinyatakan dengan yang pertama, molalitas. Molalitas, apa itu molalitas ya? Molalitas yaitu didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kilogram. 1 kilogram kalau dalam satuan gram itu adalah 1000 gram. Nah, ini dalam pelarut. Jadi molalitas didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Nah, misalnya jika ada 2 mol garam dapur NaCl dilarutkan dalam 1000 gram air, maka molalitas garam dapur tersebut adalah 2 molal. Dari mana kita dapatkan hasil seperti itu? Itu dari rumusannya yang secara matematis itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusannya secara matematis, ingat M-nya M kecil ya, dan ini N kecil. Nah, ini, apa itu M, apa itu N, apa itu P. Nah, mari kita lihat. Nah, ini keterangannya ya.
M molalitas larutan, N adalah jumlah mol zat larut, dan P massa pelarut dalam satuan gram. Nah, ini rumusan yang kita dapatkan dari penjabaran rumusan satu tadi. Nah, ini M sama dengan M/mR kali 1000 per P. Ya, ingat M yang di sebelah kiri ini adalah molal ya. Sedangkan M yang di sebelah kanan ini adalah massa zat terlarut. Jadi rumusan 1,2 yang kita dapatkan dari penjabaran rumus 1,1 tadi yaitu M sama dengan M/mR kali 1000 per P, atau molal sama dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatif zat terlarut kali 1000 per P massa pelarut. Mari kita lihat contoh soalnya. Misalkan terdapat soal, jika kita melarutkan 9 gram gula sederhana misalnya C6H12O6 ke dalam 500 gram air, maka berapakah molalitas glukosa tersebut dalam larutan? Nah, sekarang kita pikir-pikir ya. Setelah kita mengidentifikasi soal tadi, maka kita akan mendapatkan data eh, M ini massa ya. Massa zat terlarut itu adalah 9 gram. Kemudian Mr, massa molekul zat terlarut dalam hal ini adalah glukosa C6H12O6 adalah 180. Lalu P ini adalah massa pelarut dalam hal ini adalah air H2O itu 500 gram. Nah, yang ditanyakan berapa molalitas larutan yang terbentuk. Nah, coba dipikir. Bisa enggak kalian jawab? Ya, pasti bisa ya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. M sama dengan M/mR kali 1000 per P. Nah, kita masukkan nilai dari data tadi. M adalah massa zat terlarut. Kita dapatkan dari data tadi adalah 9 gram. Kemudian Mr, massa molekul relatif zat terlarut dalam hal ini adalah glukosa yaitu 180. Lalu dikali 1000 per P. P ini adalah massa pelarut yang kita dapatkan dari data tadi adalah 500 gram. Nah, dari hasil perhitungan, maka akan kita dapatkan nilai 0,1 molal. Jadi, kemolalan larutan glukosa yang terbentuk adalah 0,1 molal. Gimana? Sampai sini paham kan? Nah, sudah paham tentang molal? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke satuan konsentrasi larutan yang berikutnya. Yang kedua, molaritas. Molaritas atau dinotasikan dengan M besar, ya, adalah jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan. Bagaimana rumusannya secara matematis? Ya, secara matematis dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan N per V. M sama dengan N per V. Apa itu M, atau apa itu N, dan apa itu V? Rumusan 1,3 tadi ini, yang ini kita bisa jabarkan lagi, yaitu M sama dengan M/mR kali 1000 per V. Dari mana M/mR? Kita ketahui N ini ya, N adalah jumlah mol. Sedangkan tadi kita sudah ketahui bahwa jumlah mol itu dapat ditentukan dengan membagi antara massa zat terlarut dengan massa molekul relatif zat terlarut. Sehingga rumusan molaritas ini menjadi M sama dengan M/mR kali 1000 per V. Kenapa ada muncul angka 1000? Ini adalah faktor konversi dari satuan mililiter ke satuan liter. Jadi, kalau kita menggunakan rumusan yang sederhana M sama dengan N per V, maka jika terdapat dalam soal itu ada data volume larutan 500 ml, itu kita harus konversi dulu ke dalam liter, kita bagi 1000 menjadi 0,5. Akan tetapi kalau kita menggunakan rumusan jabaran ini, itu tidak perlu 500 ml kita bagi dengan 1000 lagi menjadi 0,5 karena sudah ada faktor konversinya 1000 di atas ini ya. Jadi angka 500 tetap kita masukkan 500 untuk memasukkan data V.
Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, kita lihat keterangannya. M adalah molaritas larutan. N adalah mol zat terlarut. M adalah massa zat terlarut. Mr adalah massa molekul relatif zat terlarut. V adalah volume larutan. Mari kita lihat contoh soalnya. Nah, misalnya terdapat soal kita disuruh menghitung konsentrasi larutan. Larutan yang dibuat dari 12 gram kristal magnesium sulfat MgSO4 yang dilarutkan dalam 250 ml air. Diketahui Mr magnesium sulfat itu adalah 120. Nah, setelah kita identifikasi soal, kita akan dapatkan data, yaitu data yang diketahui adalah massa MgS4 adalah yaitu 12 gram ya, 12 gram. Kemudian Mr MgS4 adalah 120. Lalu volume air yaitu 250 ml atau kalau dalam satuan liter adalah 0,25. Volume air ini nantinya yang akan menjadi volume larutan ya. Nah, yang ditanyakan berapa molaritas larutan yang terbentuk? Nah, coba kita hitung kira-kira berapa ya? Berapa molaritas yang kita dapatkan? Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, terlebih dahulu, kalau kita menggunakan rumusan sederhana M sama dengan N per V, maka terlebih dahulu kita mencari dulu mol zat terlarut. Zat terlarutnya adalah magnesium sulfat. Nah, untuk mencari molnya itu kita bagikan massa magnesium sulfat dibagi dengan Mr magnesium sulfat. Dari data tadi kita dapatkan itu massa magnesium sulfat adalah 12 gram. Jadi kita masukkan 12. Kemudian MgS4 adalah 120. Kita masukkan 120. Hasil perhitungannya kita akan dapatkan nilai 0,1 mol. Nah, kita mau apakan 0,1 mol ini? Kita bawa ke rumusan M sama dengan N per V. M sama dengan N per V. Nah, kita masukkan nilainya. N ini adalah mol. Mol yang kita dapatkan adalah 0,1 mol. Jadi kita masukkan 0,1 mol. Lalu dibagi dengan V. V ini adalah volume larutan. Dari data tadi, ya, ini data volume larutan adalah 250 ml atau 0,25 liter. Kita pakai yang satuan liter ya, 0,25 liter. Karena kita pakai rumusan sederhana yaitu M sama dengan N per V. Kita bukan menggunakan rumus jabaran. Nah, dari hasil perhitungan ini ya kita dapatkan nilai 0,4 M. Ya, jadi konsentrasi larutan MgSO4 yang terbentuk adalah 0,4 ya, 0,4 M. 0,4 M. M ini adalah molar ya. Kalau kita uraikan satuannya molar ini adalah mol per liter. Oke, jadi sampai di sini kalian sudah paham ya, sudah mengerti molaritas? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, fraksi mol. Ya, satuan konsentrasi berikutnya adalah fraksi mol yang dinotasikan dengan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol yang dinotasikan dengan X adalah ini menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen-komponen. Maksudnya gimana ini ya? Mari kita perhatikan contoh di sini. Misalnya ada 2 mol garam NaCl. Kemudian kita notasikan sebagai A. Lalu dilarutkan dalam 8 mol air yang kita notasikan sebagai B. Maka fraksi mol garam XA itu adalah 0,2 dan fraksi mol air XB adalah 0,8. Mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Terdapat 8 mol air ditambahkan dengan 2 mol garam. Ya,
Pencampurannya akan membentuk suatu larutan, di mana di dalam larutan ini terdapat 8 mol air dan 2 mol garam. Jumlah mol total yang ada di dalamnya ini adalah 10. Jadi 8 mol dari air, 2 mol dari garam. Nah, kalau kita menghitung fraksi molnya masing-masing, baik air maupun garam, kita akan dapatkan fraksi mol air adalah 0,8 dan fraksi mol garamnya adalah 0,2. Mengapa seperti itu? Kira-kira bagaimana rumusan secara matematis yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai seperti itu? Mari kita lihat rumusannya secara matematis. Nah, ini ya rumusannya. XA sama dengan NA per NA tambah NB. Dan XB sama dengan NB per NA tambah NB. XA ini adalah fraksi mol zat A. Dalam hal ini adalah zat terlarut. Untuk sampel gambar yang ada di sini adalah garam. Itu sama dengan Na mol zat A atau zat terlarut, dalam hal ini garam, dibagi dengan Na tambah Nb, mol garam tambah mol air atau terlarut tambah pelarut. Dan Xb, fraksi mol air, itu adalah mol air dibagi dengan mol garam tambah mol air atau mol pelarut dibagi dengan mol terlarut dan ditambahkan dengan mol pelarut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat keterangannya ini ya. Keterangannya ini ada keterangannya. XA adalah fraksi mol zat A atau zat terlarut. Misalnya di sini adalah zat terlarutnya garam. Na adalah mol zat A atau mol zat terlarut, dalam hal ini adalah garam. Kemudian Xb adalah fraksi mol zat B atau pelarut, dalam hal ini adalah air. Nb adalah mol pelarut, mol zat B atau mol pelarut, dalam hal ini adalah pelarut. Berikut kita lihat contoh soal, misalnya kita disuruh menghitung fraksi mol zat terlarut bila 117 gram NaCl dilarutkan dalam 360 gram air. Diketahui Mr NaCl adalah 58,5. Mari kita analisa soalnya. Ya, kira-kira bagaimana data yang kita dapatkan? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Jadi NaCl-nya kita cari molnya, kemudian H2O juga kita cari molnya. Kita cari masing-masing molnya, NaCl dan H2O. Untuk mol NaCl yaitu massa NaCl dibagi dengan Mr NaCl. Sama dengan 117 gram. Ini ya, masanya NaCl adalah 117 gram. Dibagi dengan Mr NaCl yaitu 58,5. Kita dapatkan 2 mol. Untuk mol H2O yaitu sama dengan massa H2O dibagi dengan Mr H2O. Massa H2O berapa gram? Yaitu 360 gram. Dan Mr H2O adalah 18 gram. Kita dapatkan hasil yaitu 20 mol. Kemudian dari hasil perhitungan fraksi mol NaCl yaitu 2 per 2 tambah 20. 2 ini adalah 2 yang di atas ini adalah molnya NaCl. NaCl kita dapatkan molnya tadi 2. Kemudian dibagi dengan 2 tambah 20 yaitu mol NaCl ditambah dengan mol H2O. Jadi 2 per 22 ya. Nah, hasil perhitungannya itu kita akan dapatkan nilai 0,091. Jadi fraksi mol larutan NaCl adalah 0,091. Oke, sampai sini kalian tentunya sudah paham ya. Gimana? Sudah paham ya tentang fraksi mol?
Oke, rangkaian, materi yang kita sudah bahas di sini tentang konsentrasi larutan ada 3 tadi, yaitu molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Tentunya kita sudah pahami semua ya, kita sudah pahami. Untuk materi yang selanjutnya itu nantinya akan kita masuk pada pembahasan materi sifat koligatif larutan. Jadi, konsentrasi larutan ini adalah materi prasyarat untuk kita masuk pada materi sifat koligatif larutan. Gimana, sudah paham ya? Ya, oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya mengikuti pembelajaran materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami atau tulis komen di ruang komen ya. Oke, silakan.